Oke, nah itu tadi yang kita bahas adalah tentang special event. Terus sekarang kita akan membahas tentang MICE atau MICE atau MICE, MICE, MICE. Nah ini kategorinya biasanya adalah event-event dari corporate atau perusahaan atau government atau pemerintahan. Wah, so Inggris, ngel. All crew standby. MICE itu ada M. M-nya apa sih? M itu adalah meeting. Terus kemudian I-nya itu adalah insentif. Terus C-nya adalah conference dan E-nya adalah exhibition. Nah, apa sih empat ini tadi? Nah, mari kita belajar bersama. M atau meeting. Meeting ini dalam bahasa Inggris tentu kalian tahu lah ya bahasa Indonesianya apa. Yes, bisa dikatakan adalah rapat lah, atau rapat internal atau pertemuan atau persidangan atau apa ya, berkumpul membahas sesuatu ngono wae gitu. Jadi rapat meeting mengerti toh kanca-kanca. Kegiatan ini sering dilakukan oleh perusahaan, kelompok orang atau mungkin asosiasi atau organisasi atau apapun itulah. Siapa aja boleh toh meeting. Masa enggak boleh? Jadi karakteristik meeting ini adalah untuk berdiskusi atau membahas suatu masalah yang intinya untuk menentukan tujuannya. Misalkan dia membahas sesuatu target apa, nah disitulah dia membahas itu semua. Terus meeting ini dilakukan untuk mencapai tujuan tadi loh. Misalkan tujuannya apa? Yang pasti ini untuk mengembangkan profesionalisme, peningkatan sumber daya manusia, terus meningkatkan kinerja, terus menggalang kerjasama antar pengurus misalnya, terus antar karyawan, terus misalkan antar lingkup anggota. Nah ini biasanya itu karakteristik dari kegiatan meeting. Nah di dalam meeting ini si anggota sopo lah, misalnya kita sebutnya karyawan ya. Di dalam meeting ini karyawan mereka biasanya akan melakukan tukaran informasi mengenai tren terbaru. Misalkan perusahaannya adalah perusahaan apa ya? Perusahaan telekomunikasi gitu. Dan terbaru telekomunikasi itu apa gitu. Terus ngomongin tentang masalah di perusahaan itu ada masalah apa nih untuk mencapai tujuan atau target atau apapun itu. Nah itu biasanya dibahas di dalam meeting itu. Ya setidaknya itulah ya teman-teman, meeting itu ngono kuwi. Nah terus di perusahaan itu biasanya meeting itu dilakukan yang pasti ya, itu biasanya ada 3. Jadi di start year meeting, jadi itu di awal tahun, kemudian di mid of year itu di pertengahan gitu, dan terakhir tuh di end of year. Di awal tahun mereka akan melakukan kegiatan meeting untuk strategik untuk mencapai KPI atau target tahun ini tuh apa aja yang perlu dilakukan. Nah itu di awal tahun. Kemudian pertengahan tahun mereka itu akan melakukan evaluasi di setengah tahun awal tuh bagaimana, terus kemudian melakukan re-strategy untuk biar tercapai target tahun ini tuh bagaimana. Nah di akhir itu biasanya mereka adalah semacam evaluasi dan juga awarding untuk para karyawan ataupun siapapun itu ketika si karyawan mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan selanjutnya adalah I, insentif. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang berhubungan dengan insentif travel ya bro. Karena yang namanya insentif itu juga ada definisinya perusahaan kayak insentif atau mengasihkan hadiah atau penghargaan yang diberikan dari perusahaan ke karyawan, misalkan dengan itu bisa uang ataupun bisa opo kayak barang. Nah ini yang berhubungan dengan paket wisata. Jadi ini adalah insentif travel. Insentif travel ini merupakan salah satu cara perusahaan untuk merangsang dan juga memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat. Jadi toh, misalkan anak karyawan ada karyawan sing kerjane iki mau loyo males-malesan di-cut kok yang sakit. Nah, perusahaan tuh biasanya ada semacam hadiah bagi karyawan, misalnya karyawan teladan ataupun karyawan terbaik. Jadi nanti di akhir tahun dia akan memberikan awarding atau award kepada si karyawan yang prestasinya bagus, yang dia kinerjanya bagus, istilahnya mencapai target, yang dia akan mendapatkan insentif travel. Nah, misalnya dia akan, ya bukan dia aja ya, ini bisa rombongan, bisa kelompok juga ya. Jadi ataupun bisa semuanya, dalam artian semuanya akan mendapat bagian sendiri-sendiri. Misalkan yang kinerjanya rate 9 atau 10 sampai 5 dia misalkan ke luar negeri, nanti yang 5 sampai
grade 3 gitu paling di Indonesia, misalkan di Jogja ataupun ke Bali. Nah misalnya kayak gitu-gitu yang mereka biasanya lakukan. Perjalanan insentif ini atau insentif travel ini tujuannya yukui untuk merangsang dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat atau mempertahankan kinerja sebelumnya. Jadi sebelumnya dia kinerjanya baik, nah itu bagaimana dia mempertahankan itu, ngono kuwi. Perjalanan insentif ini selain memiliki karakteristik wisata, dia juga harus memiliki karakteristik bisnis. Jadi misalkan di situ si karyawan juga dikasih tentang seminar ataupun tentang workshop ataupun team building tentang bagaimana bekerja atau apapun itulah. Jadi nggak hanya melulu wisata aja. Nah dengan begitu perusahaan sekaligus dapat meningkatkan lagi kinerja para pekerjanya. Insentif travel ini juga bisa diberikan kepada klien ataupun kepada konsumen. Nah, contohnya kalau teman-teman pernah tahu toh, misalkan di TV atau di iklan apapun, misalkan ngumpulin mengirimkan bungkus packaging merek tertentu, nanti disitu diundi kemudian dapat hadiah, atau misalkan mengumpulkan maksimal berapa kemudian diundi dapat hadiah. Nah itu dia untuk konsumen. Nah hadiah ke luar negeri atau kemana, nah itu adalah bentuk istilahnya apresiasi konsumen itu berlomba-lomba untuk membeli produk itu. Semakin banyak mengirimkan kan dia otomatis kesempatan menangnya semakin banyak. Nah seperti itu. Terus untuk klien biasanya juga sama. Jadi misalnya klien dia akan belanja sekian paket gitu misalnya, belanja sekian banyak sekian paket. Nah nanti dari paket terbanyak biasanya atau apapun lah teknisnya ya, nah dia akan mendapatkan voucher, misalkan voucher perjalanan wisata ke Singapura ataupun ke Eropa atau kemana lah seperti itu. Jadi tidak melulu untuk karyawan saja ya. Selain perusahaan, insentif travel ini juga dilakukan oleh kalangan pendidikan ataupun government. Jadi misalkan kalangan pendidikan itu biasanya study tour ataupun visit kunjungan ke pabrik, terus kuliah lapangan misalnya. Nah di situ mereka akan menggabungkan kegiatan wisata dan juga kegiatan pendidikan. Nah itulah. Jadi intinya di insentif travel ini adalah penggabungan dari wisata dan juga tujuan tertentu dari misalkan bisnis ataupun pendidikan. Jadi tidak melulu tentang wisata saja. Selanjutnya C adalah conference. Conference ini di dalam bahasa Indonesianya itu ya konferensi gitu. Konferensi diartikan sebagai bisnis atau kegiatan gitu. Ini bisa bisnis atau kegiatan lah ya. Yang intinya adalah mempertemukan orang dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu untuk berdiskusi mengenai topik masalah tertentu, kasus, negosiasi, atau membangun hubungan dan jaringan bisnis yang berfungsi untuk meningkatkan performa baik individu ataupun perusahaan. Konferensi ini selain dilakukan oleh perusahaan juga bisa dilakukan oleh kalangan profesional tertentu. Misalkan konferensi dokter Indonesia itu ada jenenge opo aku lali jenenge, aku lupa namanya itu. Misalkan lagi hubungan antar negara, nah teman-teman tahu kan ada kayak KTT ASEAN gitu. Terus konferensi tingkat tinggi IMF yang tahun berapa kemarin, 2019 atau 18 ya lupa, itu di Bali. Nah terus misalkan untuk brand atau perusahaan kayak dulu tahun 2017 apa ya, kita pernah mengerjakan untuk brand tertentu dengan yaitu konferensi ayah bunda. Nah, terus kemudian exhibition itu biasanya meliputi fair, market, sales, dan juga trade show. Nah exhibition ini berarti pameran yo, ngerti toh? Pameran, orang mamerke kekayaan weh, orang memamerke apa yo? Ya ini pameran. Jadi exhibition ini berarti pameran yang mempertemukan, yang dihadiri secara bersama-sama, yang diadakan di suatu ruang atau ruang pameran, bisa juga di ballroom hotel ataupun tempat manapun, misalkan di lapangan terus dikasih tenda-tenda untuk exhibition juga bisa. Ya intinya bisa di mana saja lah ya untuk tempatnya. Misalkan kamu mau bikin exhibition di pantai gitu, misalkan exhibition ikan, iso juga. Intinya pameran ini adalah mempertemukan antara sekelompok produsen dan juga konsumen. Nah tadi kita bahas custom fest itu termasuk apa? Nah dia masuk di sini. Kalau itu menurutku ya, custom fest itu dia sifatnya exhibition. Jadi dia tidak spot yang dalam artian dia lomba balapan atau apa. Meskipun di sana ada konten unjuk kebolehan lah, dalam artian mungkin freestyle atau apapun situ, tapi konten utama dia kan adalah pameran para builder motor-motor custom ini. Kalau menurutku sih dia masuknya ke exhibition. Itu di Jogja ya yang custom fest. Terus misalkan teman-teman lihat pameran buku,
terus pameran perumahan, kemudian travel fair, gitu. Terus wedding fair, wedding expo. Nah, itu masuknya di sini. Seperti itu, teman-teman. Haha. Terus ini ada tambahan, kalau menurutku ini belum masuk, aku belum menemukan. Jadi dia itu masuknya ke ranah apa. Jadi ini aku menambahkan satu kategori lagi di ranah corporate ataupun bisnis event. Jadi ini adalah kegiatan marketing atau sales event. Jadi contohnya adalah brand activation. Kalau teman-teman pernah misalkan di HOP, di Hangout Place, misalkan di alun-alun, di mana ya, di pasar. Nah, di pasar kemudian di situ ada event popok bayi misalkan. Popok bayi dia melakukan brand activation, membuat booth di situ, ada promo, misalkan promo dengan membeli 5 gratis 1 ataupun membeli di situ dengan harganya lebih murah dengan di pasaran. Nah, itu masuknya di ranah marketing and sales event. Kalau menurutku seperti itu ya. Karena aku belum menemukan ini referensinya, aku belum menemukan dia masuknya kemana. Mungkin para expert atau siapapun boleh komentar ini masuknya ke ranah apa di komentar ya. Selain brand activation, ini bisa juga misalkan kegiatan fundraising ataupun misalnya ada toh perusahaan misalkan kayak zaman pandemi ini dia membuat suatu event yang event publik tetapi lebih untuk meningkatkan awareness si perusahaan, value si perusahaan bahwa ini kita peduli, atau mungkin bahasanya adalah program CSR-nya. Nah, itu aku masukkan ke kategori ini. Karena selain itu ya CSR, tapi di situ ya ada nilai bisnisnya sebenarnya. Kalau aku melihat seperti itu ya. Jadi intinya marketing and sales event ini yaitu kegiatan mempromosikan dalam rangka meningkatkan penjualan, peningkatan pengenalan produk, pengenalan merek di kalangan konsumen atau masyarakat luas dengan berinteraksi langsung dengan target marketnya. Jadi kegiatan langsung gitu loh bro. Iya. Nah itu menurutku itu tambahannya. Oke, next lanjut. Industri MICE ini itu sedang digadang-gadang pemerintah. Jadi industri MICE ini atau government atau corporate event ini itu jadi perhatian sama pemerintah. Karena dengan industri ini perputaran ekonominya itu sangat cepat. Itu berdasarkan hasil riset ya, bahwa wisatawan MICE ini lebih banyak menyumbangkan ekonomi value-nya kepada masyarakat di kota MICE tersebut. Contohnya seperti ini, bayangkan ya, di perusahaan dia mau meeting misalkan, ini kan sering nih dari Jakarta, misalkan orang 300, ya 100 sampai 300 gitu ya, pada umumnya kan seperti itu. Dan bahkan ada yang sampai 1000 orang dari penjuru Indonesia ya, berkumpul di Jogja. Ini ngomongnya sebelum pandemi ya, berkumpul di Jogja. Dari situ misalkan ada 300 orang, dari 300 orang dia udah pesan tiket pesawat, berarti 300 itu udah masuk ke agen pesawat gitu. Kemudian 300 sampai di tempat tujuan neng Jogja, di Jogja, rental mobil masuk gitu, rental mobil ataupun travel agent masuk di situ. Uangnya perputaran masuk ke sana. Wah, kemudian nanti dia sampainya pagi sarapan dulu. Wah, restoran akan terkena efek ekonominya. Setelah restoran kemudian dia masuk ke hotel. Hotel akan terdampak, akan mendapatkan dampak ekonomi, mendapatkan income. Kemudian lain-lainnya nanti eventnya di hotel misalkan, di venue-nya ataupun di venue lain ya maksudnya, ataupun di venue lain selain di hotel. Nah, nanti di event yang akan mendapatkan manfaat ekonomi sama mana? Ya orang sound system, terus panggung, lighting, terus kemudian talent, terus mungkin vendor kursi, meja, taman, apalagi teman-teman freelance, event, terus videographer, fotografer, wah banyak banget yang mendapatkan manfaat ekonomi. Terus habis itu misalkan dia akan melakukan kegiatan wisata juga, misalkan naik jeep Merapi gitu, lavatur. Nah, jeepnya juga akan mendapatkan manfaat dari MICE ini. Terus nanti tempat masuk wisatanya juga akan mendapat. Nah, jadi secara tidak langsung bisnis MICE ini sangat besar dampak ekonominya, dan itu sangat cepat perputarannya. Makanya itu sedang di Indonesia itu sedang ditingkatkan untuk bisnis MICE ini. Seperti itu. Nah, itulah teman-teman. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu event dan juga jenis-jenis event. Nah, sekarang wah, ini pasti yang kalian tunggu-tunggu ya toh. Apa sih bedanya antara event planning, event management dan juga event organizer? Nah,